Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ini edisi Jumat 26 Januari 2024 dengan sari berita. Labuan Bajo terpilih menjadi salah satu kota di 5 negara yang terapkan program Urban Features. Atasi krisis pangan, masyarakat diminta untuk membuat lumbung pangan. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Kita awali berita pertama. Labuan Bajo terpilih sebagai salah satu kota dari 10 kota di 5 negara yang akan terapkan program Urban Features, sistem pangan perkotaan dengan libatin anak muda untuk aksi ketahanan iklim. Laporan Epi Wahab. Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terpilih sebagai salah satu kota setelah Bandung di Indonesia dan di antara 10 kota di dunia untuk terapkan program Urban Features yang berfokus memadukan sistem pangan perkotaan, partisipasi orang muda, dan aksi iklim. Program ini berlangsung selama 5 tahun sejak 2023 hingga 2027. Regional Koordinator Urban Feature Indonesia Laili Himayati mengatakan alasan dipilihnya Bandung dan Manggarai Barat ini dikarenakan mempunyai representasi yang unik dari segi alam dan dinamika rantai pasok pangan, sistem pangan perkotaan, alam, dan aksi anak muda untuk ketahanan iklim. Karena Barat dan Timur punya representasi yang unik dari segi nature dan dinamika rantai pasok pangan atau sistem pangan perkotaannya, dan juga terkait nature dan dinamika aksi orang mudanya untuk ketahanan iklim begitu. Dan melalui studi awal yang sudah kami lakukan, kami melihat keunikan dan perbedaan dari masing-masing lokasi sehingga menurut kami bisa mewakili sisi barat dan sisi timur Indonesia. Kegiatan ini turut pula dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng yang mengapresiasi terpilihnya Labuan Bajo. Dikatakan program ini sejalan dengan pendekatan terkait pariwisata, apalagi dengan libatkan anak muda dan juga petani. Dia berharap ini bisa jadikan Manggarai Barat sebagai penghasil suplus pangan. Pendekatan partisipatif itu bagaimana semua sumber daya, baik manusia, alam, segala macam itu dari kita. Kalau selama ini kita lihat kita lebih banyak menjadi penonton di era kemajuan ini. Artinya kita belum dapat manfaat dari kemajuan pariwisata di daerah ini. Tapi ke depan tentunya kita berharap kita bukan lagi menjadi penonton tapi menjadi pelaku. Tentu berharap dengan kolaborasi dan kerjasama baik yang ini, terutama tadi terkait dengan pangan, terutama akan bisa berbagi dan nanti akan berdampak positif untuk masyarakat kita yang ada di Manggarai Barat ini. Pemerintah pusat melalui Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN Bappenas Jarod Indarto mendukung penuh program ini, di mana pemerintah saat ini sudah mulai kembangkan perspektif pangan yang tidak fokus kepada produksi lahan dalam upaya membangun sistem pangan yang lebih baik. Dan ini jadi wadah kolaborasi baik antara pemerintah pusat dan daerah. Mencoba memperbaiki perspektif ya. Kalau bicara masalah pangan itu ya produksi saja, ya lahan saja. Tapi sekarang pemerintah sudah mulai dalam beberapa tahun itu mengembangkan perspektif pangan, sehingga itu memerlukan kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak. Program Urban Feature ini merupakan program baru yang didanai oleh Foundation Botnar dan dikelola oleh HIFOS, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, RUAF Global, Partnership on Sustainable Urban Agriculture dan Food System, Sistem Mitra Jejaring, dan pakar lokal. Koalisi Pangan Bappenas terdiri dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KEHATI, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan RKRP, Yayasan Komodo Indonesia Lestari Yakines dengan didukung Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial yang menjalankan program Urban Feature di Kabupaten Manggarai Barat. Kita ke berita selanjutnya. Guna memperkuat cadangan dan mengantisipasi kerawanan atau krisis pangan menghadapi krisis pangan, anggota DPRD NTT Emmanuel Kolvidus minta para petani untuk membangun lumbung pangan. Laporan Veranda Garus.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Emmanuel Kolvidus kepada RRI. Dia mengatakan tantangan krisis pangan dunia dan fenomena musim panas hingga kekeringan yang terjadi saat ini menuntut masyarakat untuk melakukan inovasi dalam menangani masalah tersebut. Para petani bisa menyimpan gabah maupun beras di lumbung pangan yang tersedia. Penyediaan lumbung pangan dinilai penting mengingat krisis pangan diperkirakan menjadi salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi masyarakat dunia menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Tentu kita siap mendukung penuh karena ini dampaknya untuk masyarakat kita. Jadi kita perlu melakukan langkah cepat. Saya catat di sini ada beberapa dampak. Kekeringan itu kan pasti kekurangan sumber air. Ada peluang gagal tanam dan gagal panen. Kalau gagal tanam dan gagal panen berarti ada ancaman kelaparan, kemudian kebakaran, wabah penyakit. Jadi ada dampak ekologis, ekonomis, kesehatan, sosial. Jadi ini mesti ada kolaborasi dari semua pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten kota, dikoordinasi, juga para pihak yang terlibat di dalamnya, semua harus dilibatkan di dalam mengatasi. Lanjut Eman, saat ini pemerintah terus berupaya memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, yakni petani dan kelompok tani, serta melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait untuk bersama mengatasi krisis pangan salah satunya di Nusa Tenggara Timur. Badan Pangan Dunia memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebesar 60% pada 10 tahun yang akan datang. Kondisi ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah. Nah, ini perubahan-perubahan signifikan seperti ini, ekstrim seperti ini, mestinya sudah menjadi bagian dari langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh dinas-dinas terkait, dinas tanaman pangan, dan terus kita harus beradaptasi kalau kita ingin bertahan hidup. Dengan komitmen anggaran dan dukungan kebijakan, saya rasa apapun potensi bencana yang akan kita hadapi, pertama, pemerintah sudah siap karena sudah ada mitigasi, sudah ada langkah-langkah penyelesaian, dan ketika membutuhkan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia dan sebagainya, kita sudah siap. Penyediaan lumbung pangan merupakan sebuah keharusan untuk cadangan strategis maupun ekspor jika ketersediaan komoditas pangan melimpah. Emmanuel menyadari rencana tersebut bukanlah hal yang mudah dan bukan hanya kerja pemerintah provinsi, melainkan hingga pemerintah daerah. Pada kesempatan itu dia meminta kepada seluruh stakeholder agar mensukseskan penyediaan lumbung pangan dalam upaya pengentasan kemiskinan. RRI ND Fernanda Garus melaporkan. Kesadaran masyarakat terkait membuang sampah masih rendah menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lembata. Laporan Lady Badin. Masih rendahnya kesadaran masyarakat di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata dalam upaya penanganan sampah berdampak serius terhadap pengelolaan sampah apalagi saat musim penghujan tiba di Kabupaten Lembata. Berserakannya sampah di berbagai ruas jalan menjadi pemandangan umum menyebabkan beban pengelolaan sampah semakin tidak optimal. Camat Lubatukan Dion Olawutun mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Lewoleba juga menghadapi kendala utama yakni jumlah tempat pembuangan sampah atau TPS yang sangat minim dengan hanya 5 TPS dari total 20 fasilitas yang seharusnya ada. Dion juga mengungkapkan idealnya setiap kelurahan seharusnya memiliki 2 tempat pembuangan sampah ditambah dengan fasilitas umum seperti pasar, terminal, dan pusat layanan kesehatan. Yang dihadapi oleh kami pihak kecamatan adalah fasilitas pendukung. Misalnya TPS, jumlah TPS harus 1 kelurahan 2, maka 7 kelurahan itu harus menjadi 14 dan tempat-tempat umum. Jadi totalnya harus menjadi 22. Yang tersedia sekarang baru 5. Ini yang kita kewalahan. Camat Lubatukan juga mengakui kurangnya alat angkut menjadi permasalahan dalam penanganan sampah di kecamatannya. Dan di tahun 2024 ini pihaknya telah mengajukan anggaran untuk penambahan fasilitas TPS di Kota Lewoleba, termasuk pengadaan kendaraan angkut sampah, juga pengadaan tambahan kontainer sebagai tempat pembuangan sampah sementara yang akan dilakukan segera. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi timbunan sampah di luar tempat-tempat umum yang dilarang. Supaya tidak menimbulkan timbunan sampah di luar di tempat-tempat umum yang dilarang, maka TPS yang dimaksudkan ini adalah tempat pembuangan sampah sementara, itu adalah kontainer-kontainer itu. Jadi sekarang pengadaan tambahan kontainer di 2024 sudah sebentar lagi kalau terjawab, berarti kita pengadaan tambah fasilitas pendukung TPS. Sementara itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat terus dilakukan. Pihaknya mendorong gerakan sadar sampah di masyarakat Kota Lewoleba dan sekitarnya. Dirinya berharap agar kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kebersihan lingkungan. RRI ND Lady Badin melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Tahun 2024, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten ND menargetkan dan siap terbitkan 2.000 sertifikat bidang tanah milik masyarakat. Laporan Rovinus Bula. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ND Kuncoro Hadi Saputra ketika dikonfirmasi RRI mengatakan saat ini Kantor Pertanahan sedang melakukan sosialisasi di sejumlah desa di wilayah utara Kabupaten ND. Untuk kegiatan penyuluhan, KPN ND masih menyasar untuk 6 wilayah desa yakni di Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Maurole, dan Kecamatan ND. Menjawab RRI terkait setiap kegiatan untuk penerbitan sertifikat tanah apakah ada kendala yang ditemukan oleh petugas di lapangan, Kuncoro mengakui sebenarnya bukan kendala tetapi sebuah fenomena atau keunikan tersendiri di ND berkaitan dengan adanya tanah ulayat atau tanah adat yang diakui oleh negara. Kuncoro menjelaskan bahwa perlu melakukan penanganan yang khusus berkaitan dengan penyelesaian masalah tanah adat dengan pemberian informasi kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan. Hal yang paling krusial karena masyarakat pada umumnya belum memahami terkait arti pentingnya sertifikat, fungsi dan manfaat sertifikat bagi kehidupan masyarakat. Untuk tahun 2024 kami mendapatkan target untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kami mendapat target untuk 2 output juga, yaitu output peta bidang dan output sertifikat. Untuk output peta bidang kami mendapatkan target 3.000 hektar dan untuk sertifikatnya kami mendapatkan target 2.000 bidang tanah. Nah, sampai dengan sekarang di bulan Januari kami sudah lakukan penyuluhan, Pak. Beberapa desa sudah kami lakukan penyuluhan dan tahapan selanjutnya setelah penyuluhan adalah kami melakukan kegiatan lapangan yaitu pengukuran dan pengumpulan data. Kuncoro mengatakan setelah diberikan penyuluhan umumnya masyarakat memahami pentingnya sertifikat dan masyarakat sangat antusias. Kemudian tokoh adat dan pihak pemerintahan desa sudah bersedia maka akan dilakukan kegiatan lapangan. Petugas akan turun dan melakukan aksi kegiatan lapangan yakni pengukuran maupun pengumpulan data. RRI ND Rufinus Fula melaporkan. Berita terakhir, jumlah nasabah yang menabung sampah di Bank Sampah Anak Cinta Lingkungan Acil ND sudah mencapai 300-an nasabah. Laporan Suimam. Ketua Acil ND Umar Hamdan kepada RRI Kamis 25 Januari 2024 mengatakan jumlah nasabah ini merupakan bank sampah dampingannya mulai dari kelompok masyarakat, dunia pendidikan, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi dan karang taruna yang ada di desa-desa. Dijelaskan, bank sampah Acil merupakan wadah terdekat di lingkup tempat tinggal masyarakat untuk mengumpul sampah yang masih bisa dimanfaatkan berdasarkan jenisnya sehingga sampah-sampah yang dikumpulkan akan dihargai dengan sejumlah nilai uang yang ditabung dan dapat diambil sewaktu-waktu. Kepada masyarakat ya, sampahnya daripada dibuang, tidak bisa dikelola, mendingan dipilah dan ditabung di bank sampah Acil ND. Ia melanjutkan, adapun jenis sampah yang diterima oleh bank sampah diantaranya kertas atau koran, botol dan gelas plastik minuman, botol kaca dan sampah plastik kemasan limbah rumah tangga. Ditambahkan, sebagai bentuk untuk menjaga kelestarian bumi dan lingkungan, Acil mengajak masyarakat untuk turut terlibat dalam proses mengolah sampah. Salah satu tempat yang bisa membantu mendaur ulang sampah adalah bank sampah. Sekian Warta Berita Produksi RRI ND pagi ini, saya Rizwan Sebi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.